Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. syukron apa dok Ya, informasinya. Ini berkaitan masalah lambung. Eh, Lambung bisa meningkat dan bisa turun gitu ya dok ya. Nah ini pernah dialami salah satu keluarga saya, itu dia sudah sampai kena GERD gitu kan. Nah jadi solusinya memang dokter menyampaikan jangan terlalu capek. Jangan terlalu banyak makan dan kurang makan. Lalu tingkat stresnya juga jangan terlalu tinggi. Nah, ya, dari 3 faktor tersebut itu apakah memang benar dengan kondisi tersebut timbul GERD? Tadinya sebenarnya bukan GERD dia, tadinya hanya lambang asam lambung biasa, terus gastritis biasa, ternyata akhirnya jadi GERD. Nah, pertanyaannya itu aja dok. Kira-kira baik. benar nggak seperti itu? Terus pencegahannya Ya, bagaimana nih cara selain dari faktor itu gitu lah. Terima baik, kasih dok baik. ya. Ya, yuk sama-sama. Jadi begini Pak Tri, bahwa GERD itu artinya kan gastroenteroreflux. Reflux itu artinya balik. Bisa disebabkan karena klep yang mulai sudah masalah atau memang asam lambung yang berlebihan. Sehingga kadang-kadang sampai timbul panas dari esofagus sampai ke pangkal nih. Bahkan sampai ke mulut. Bahkan ada sebagian kasus yang sariawan, nyeri tenggorok, rasa panas di daerah dada. Nah, apa penyebabnya? Salah satunya adalah benar tadi, hubungan dengan stres. Tingkat stres yang meningkat akan merangsang pengeluaran asam lambung berlebih. Nah, itu salah satu faktornya. Maka itu kenapa mungkin dokternya menyampaikan jangan stres sudah. Dan memang betul, stres ini hampir semua penyakit sebagai faktor predisposisi. Sedangkan Islam mengajarkan supaya umatnya tidak stres. Cara supaya tidak stres mudah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, berzikir gitu ya, maka hati akan menjadi tenang. Ya, itu yang paling mudah untuk ngilangin stres ya. Dan ada beberapa makanan yang ternyata bisa mereduksi stres. Salah satunya adalah makanan yang tinggi triptopan. Apa itu? Kurma. Kurma itu makanan yang tinggi triptopan, tapi aman buat lambung. Ya, malah bagus tuh orang-orang yang punya lambung, orang yang punya masalah di lambung itu kan sering terjadi gangguan penyerapan. Nah, asupan nutrisi kurang, tenaga kurang, lemes, maka itu penting konsumsi kurma. Untuk apa tadi? Supaya memproduksi triptopan, triptopan nanti produksi serotonin, serotonin bikin mood seseorang menjadi bagus. Tapi sekali lagi, obat terbaik untuk stres adalah seringlah mengingat Allah. Ya, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah mengaji. Ya, bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang stres itu meningkat kadar kortisolnya. Kortisol bisa diturunkan dengan apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud menurunkan kortisol, kortisol menjadi turun, stres menjadi turun. Jadi ada asupan serotoninnya, ada asupan mengingat Allah dengan sholat atau baca Quran, dan satu lagi, aktivasi endorfin. Gimana mengaktifasi endorfin? Senyum yang banyak, bekam sebulan sekali. Ternyata hal-hal ibadah kepada Allah ternyata berdampak luar biasa terhadap kesehatan. Dan ini yang merupakan rahasia kenapa kok Rasulullah ini sehat, para sahabat juga sehat karena ibadahnya mereka luar biasa. Tapi saya ingatkan bahwa ibadah kita niatkan karena Allah, lihatkan karena Allah. Nanti akan dapat pahalanya, akan dapat sehat. Ya, dan biasanya orang yang stres itu memang kadang-kadang butuh waktu dan butuh proses. Karena stres itu keluar asam lambung terlalu banyak, dan asam lambung itu sangat-sangat berbahaya. Kalau seandainya ada lambung yang luka, maka netralisirkanlah asam lambung tersebut. Dengan cara apa? Berilah golongan-golongan basa. Selama ini dikasih antasid, tapi ada golongan basa yang alami. Kunyit itu basa. Basa ketemu asam, netral dia. Ditambah lagi kunyit menutupi luka. Maka itu orang zaman dulu tuh hebat-hebat, masak banyakin kunyit. Ternyata tidak hanya ansih karena faktor bumbu dapur saja, tetapi ada manfaat kesehatan dari kunyit. Bahkan hampir mayoritas produk-produk herbal untuk base-nya atau tanaman base-nya, dasarnya itu dengan menggunakan kunyit. Itu luar biasanya kunyit. Tapi benar, jadi jangan pikiran, jangan stres gitu ya, terlalu lelah berlebihan juga benar, atau ikuti makannya Nabi. Pakai tangan, 3 jari, ngunyah yang lama,
ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, jangan telat makan, jangan terlalu kenyang-kenyang. Bahkan Rasulullah bilang, makan itu cukup menegakkan tulang punggung, kalau tidak sanggup sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Ini diajarkan dalam konsep Islam. Begitu luar biasanya konsep Islam mengajarkan untuk masalah penyakit pada daerah. Wallahu a'lam.